Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat turunnya hujan rahmatnya. Tempat di mana para malaikat mengelilingi majelis-majelis seperti yang kita hadiri malam ini. Majelis yang setiap hamba Allah yang hadir satu persatu namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap agar senantiasa Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa senantiasa hadir di majelis yang mulia seperti malam yang kita hadiri saat ini. Majelis zikrullah, majelis salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad, majelis mengkokohkan dan memperkuat keimanan kita kepadanya, majelis menambah kecintaan kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad, majelis sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkucurkan rahmatnya ke hati kita, senantiasa mengkabulkan doa-doa kita, senantiasa menyebut nama kita, hingga insya Allah Allah kumpulkan kita kelak bersama kekasihnya baginda Muhammad SAW. Wa an Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, la yajtami'u fi hadha zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Zaman ini tidaklah terkumpul harta yang melimpah kepada seseorang kecuali dia memiliki 5 penyakit hati ini. Inilah perbedaan para aghnia, para orang-orang kaya zaman saat ini dengan zaman dahulu. Dulu para sahabat kaya, akan tetapi mereka tidak punya penyakit hati. Mereka istiqomah dalam beribadah. Mereka tidak punya sifat yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kaya, tapi mempunyai hati yang bersih, sifat yang mahmudah, yang terpuji. Sayyidina Uthman bin Affan kaya, tapi mempunyai amal ibadah yang banyak. Hingga sholat 2 rakaat 30 juz Al-Quran beliau khatamkan. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya, akan tetapi beliau tidak pernah terlambat dalam jihad fisabilillah. Begitu pula para tabi'in, tabi'in, Sayyidina al-Imam Muhajir ilallah kaya, akan tetapi ibadahnya banyak, ilmunya luas. Sayyidina al-Imam Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim kaya raya, tapi dalam hatinya tidak ada cinta dunia. Tapi zaman ini tidak terkumpul harta pada seseorang kecuali punya penyakit. Apa penyakitnya? Kata beliau yang pertama, tulul amal. Tulul amal, enggak pernah ingat mati.
angan-angannya panjang, hingga tidak terlintas kalau dia bakal menjadi mayit. Kalau sudah orang punya penyakit tulil amal, kata Nabi, man tola amaluhu sa'a amaluh. Orang kalau sudah enggak ingat mati, amalnya mesti buruk. Orang kalau sudah enggak ingat mati, dia lupa akhirat. Maka daripada itu, hati-hati. Apa nikmatnya harta yang melimpah kalau kita punya penyakit tulil amal. Arba'atun minasyaqa, kata Rasulullah, 4 hal daripada kehinaan, kesialan. Orang kalau punya sifat 4 ini sial, hina. Apa itu? Tulul amal. Punya penyakit panjang angan-angan. Bahkan kata Imam Haddad, ada orang itu mempunyai penyakit tulul amal yang kronis, parah. Kita semuanya tidak mungkin nggak punya tulul amal. Inna minal amalila rahmah. Kita pasti punya angan-angan. Kalau nggak punya angan-angan, mungkin kita nggak keluar dari masjid. Cuman harus qasura amaluhu, pendek, jangan panjang-panjang. Ada orang yang apabila sakit ingat mati. Ini orang yang punya penyakit tulil amal cuman tidak parah. Ada orang yang walaupun sakit masih memikirkan dunianya, ini yang kronis, ini yang parah. Kalau kanker stadium 4, saya tinggal nunggu mati ini. Maknanya tinggal tunggu masuk neraka orang kayak gini. Sakit pun masih dipikir uangnya nanti gimana. Nanti hartanya siapa yang menyimpannya, dijual enggak nanti oleh anaknya. Pikirannya harta walaupun pas sakit. Ini penyakit yang parah. Nah, enggak ada nikmatnya harta kalau kita punya sifat tulil amal. Yang kedua, hirsun ghalibun, rakus. Rakus dengan harta. Orang kalau sudah rakus, dia enggak lagi lihat cara yang halal ataupun yang syubhat, haram pun dilakukan. Orang kalau sudah rakus, dia akan memilih jalan apapun demi menumpuk hartanya. Bahkan zakat yang wajib pun dia tidak akan keluarkan, sedekah pun tidak. Hiris. Hiris itu artinya menggebu-gebu. Ghalibun, yang sangat parah. Kalau sudah orang punya harta tapi dia haris, dia jadi melarat, dia jadi miskin. Kata Nabi, laisal ghina ghina'ul mal, ghina'ul irid, walakinnal ghina ghina'un nafas. Kaya itu kan bukan harta yang banyak. Kaya itu kan hati yang kaya. Orang kalau hatinya kaya, enggak punya apapun dia bahagia. Tapi kalau sudah hatinya miskin, punya apapun tetap miskin. Punya 1 gunung emas pun dia masih cari uang, masih tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia sudah menjadi hamba dan budaknya dunia. Lah kalau orang jadi budaknya dunia, apa mungkin dia menjadi orang kaya? Dari itu, zaman sekarang ini orang kaya, tetapi sayangnya dia miskin hakikatnya.
Karena hiris tadi itu. Karena terlalu rakus. Pikirannya bangun tidur uang, mau tidur uang. Di majelis pun mikir uangnya. Harta yang dipikir. Buat apa meninggal memikirkan sesuatu yang kau bakal ditinggalkan? Ya. Inti kan gitu. Inti cinta sama seorang wanita. Tapi saya pastikan bahwa wanita itu enggak cinta dengan inti dan pasti nikah dengan yang lain. Kira-kira mau inti pikirkan? Inti senang sama perempuan, tapi perempuan itu tak bilangi, hiya makhtubah, dia sudah dipinang orang dan habis gini kawin sama orang. Jawaban inti, majnun, Anda mau senang seseorang yang enggak bakal Anda nikah. Ya sudah, kalau gitu enggak perlu dipikir mau ngapain. Begitu pula dunia. Kalau kita cinta berlebihan padahal dia pasti akan kita tinggalkan, majnun ente. Ya. Karena kau pasti akan meninggalkannya. Maka itu kesian orang pagi, malam, siang, kerja cari dunia hiris, terus ditinggal. Ditinggal. Bahkan kata fuqaha, orang mati kalau di giginya ada gigi palsu emas, wajib dicopot. Untuk apa? Milik ahli waris, bukan miliknya dia. Bayangkan, padahal anaknya nggak ikut kerja, anaknya nggak ikut siang, malam, pagi, banting tulang, cari nafkah, nggak ikut. Tidur aja di rumah. Tahu dapat rezeki yang segitu banyaknya dari orang tuanya. Jadi kita ini cuma mati-matian cari uang buat anak. Ya kalau terus anaknya jadi anak soleh, punya pesantren, hartanya dibuat kebaikan. Ya kalau begitu. Terus kalau anaknya nggak soleh, uangnya dipakai judi, uang dipakai minum khamr, uang dipakai zina. Masya Allah, inti yang biayai dia maksiat kepada Allah. Inti yang membekali dia untuk masuk neraka Allah. Ya. Man jahaza ghazian faqad ghaza, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyiapkan senjata untuk perang para mujahidin, maka dia ikut jihad. Kalau ente punya uang, ente berikan kepada orang yang jihad, ente enggak jihad tapi dihitung mujahid. Dan sebaliknya, kalau ente membiayai orang maksiat, ente ikut maksiat. Ya. Maka itu diingatkan di sini, jangan hirs. Yang ketiga, syuhun syadidun. Zaman sekarang orang kaya tapi naudzubillah kekayaannya dia dapat karena dia tidak pernah mau mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan. Bahkan yang wajib pun nggak dikeluarkan, zakat pun tidak. Syuh. Syuh itu bukhul, di atasnya bukhul syuh. Sudah syuh, syadid lagi. Pelit. Zakat nggak mau. Bantu orang-orang yang berbuat kebaikan nggak mau. Uangnya hanya untuk dia dan pribadi dan keluarga. Yang seperti ini kaya di dunia, miskin di akhirat. Nggak punya apa-apa. Dulu orang seperti para salaf kita, mereka itu lebih kaya akhirat daripada dunia karena hartanya yang dimiliki lebih banyak amalnya daripada yang dia makan. Kita harus gitu. Kita kalau punya uang 1 juta, maka yang kita nikmati jangan lebih dari 500.000. Harus yang dinikmati oleh orang yang berhak itu lebih banyak daripada yang kita nikmati. Ya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang kekal abadi. Orang yang pelit
itu cuma di dunia aja kelihatannya banyak uangnya. Di akhirat miskin, gak punya apa-apa. Masjid gak pernah buat, pesantren gak pernah bikin. Ngasih makan orang juga enggak. Ini orang kaya seperti ini menjadi fuqara dan masakin nanti di akhirat. Ya. Karena Pak Salaf kalau makan nasi satu piring sebelum dimakan dibagi dua dulu. Separuh dimakan, separuh disedekahkan orang miskin. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalau makan kok dibagi dua? Jawabannya, hadza asya'i fid dunya wa hadza asya'i fil akhirah. Ini makan malamku yang setengah buat di dunia. Yang makan malamku setengahnya lagi buat di akhirat. Ya. Piringnya itu dibagi dua, asya' dunia, asya' akhirah. Kita semuanya habis. Kalau perlu asaknya orang lain kita makan. Ya. Minus, bukan juga miskin lagi. Maka itu orang zaman sekarang kaya tapi pelit, kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri alaihi rahmatullah. Ba'dul aghniya kullama izdada maluhu izdada bukhluhu. Sebagian orang kaya ini kalau uangnya nambah, pelitnya ikut nambah. Tambah kaya, tambah pelit, tambah kaya, tambah sayang sama hartanya. Yang seperti ini bukan orang kaya. Dia orang miskin hakikatnya. Yang keempat, qillatul wara'. Zaman sekarang orang kaya itu banyak yang diantara mereka punya sifat nggak warok. Orang itu kalau harus punya sifat warok. Ya. Faman ittaqa syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Faman ittaqa syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang jelas halal sama yang jelas haram itu ada yang syubhat. Nih, yang syubhat ini yang harus ditinggalkan. Orang yang meninggalkan syubhat namanya warok. Orangnya namanya wari'. Sifatnya namanya warok. Kalau orang yang meninggalkan halal, halal ditinggalkan karena tidak mau bergelimang dengan harta, namanya zuhud. Zuhud lebih tinggi kedudukannya daripada wari'. Ada enggak orang punya uang 10 miliar tapi zuhud? Ada. Mestinya uangnya 30 miliar dia, tapi yang halal itu ditinggal sama dia. Dia cuma dapat 10 M. Mestinya kalau apabila dia itu enggak zuhud 30 miliar. Kalau enggak warok bisa 100 miliar. Ya. Tapi karena dia warok dapat 5 miliar. Karena dia zuhud cuma 1 miliar. Jadi kadang orang punya uang itu bisa jadi dia zuhud. Karena dia enggak sembarang menerima uang. Ya. Maka itu tadi Rasul menjelaskan halal jelas, haram jelas, syubhat itu yang remang-remang, abu-abu, enggak jelas, ditinggalkan. Karena apa? Karena orang yang waqa'a fi syubhat, terjerumus dalam yang syubhat, dia tidak mustahil akan terjerumus kepada yang haram. Kalau yang syubhat sudah dia jalani, lama-lama dia ke haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala domba yang mengembala domba di perbatasan. Ini tanah orang, ini tanah dia.
Karena dia hati-hati, dia cuma makan di sini aja. Di perbatasan itu ada rumput. Kalau sudah di perbatasan rumputnya dimakan, nanti lama-lama makan punya orang. Karena iyar'a haula lahima yushiku an yarta'a fihi. Jadi lebih baik yang di perbatasan itu ditinggalkan. Kalau orang mau waro. Famanittaqa syubuhat, dan orang yang hidupnya meninggalkan syubuhat, maka orang tersebut istabro alidini, dia akan menjadi orang yang bebas dari tuduhan di agamanya dan harga dirinya. Harga dirinya baik, agamanya baik. Itu waro. Kalau orang nggak punya sifat waro, dia lama-kelamaan akan melakukan yang haram. Orang kalau sudah nggak punya rasa takut atau warok ini tadi dalam makan harta atau mengumpulkan harta, kata ulama, lau ro'ait, lau sollaitum, hatta takunu kal hanaya, wasumtum hatta takunu kal autar, la yataqabbalu dzalika illa biwara'in hajizin. Kalau kalian ini sholat sampai kal hanaya, hanaya itu seperti jamaknya hina, pacar. Pacar itu seperti padi, padi itu semakin tinggi melengkung. Diibaratkan kalau kau sholat bukan cuma lurus sampai, karena panjangnya kau sholat sampai ruku ini. Lau sholaitum hatta takunu kal hanaya. Kau sholat sampai bungkuk seperti daun pacar tadi itu. Wasumtum hatta takunu kal autar. Kau puasa sampai badanmu itu kecil seperti witir. Apa witir itu? Senar buat gitar tuh. Autar itu gitar. La yataqabbal dzalik. Puasa kamu tidak diterima. Salat kamu, puasa kamu tidak diterima apabila kau tidak punya sifat warok. Maka itu apa nikmatnya harta? Kalau salat kita nggak diterima, puasa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Maka itu harus menjaga diri dari sifat qillatil wara'. Dan terakhir nisyanul akhirah, seperti tulul amal, lupa akhirat. Merasa hidup ini cuma di dunia ini. Ya, tulil amal itu tadi, penyakit tulil amal itu buahnya adalah nisyanul akhirah. Lupa akhirat. Padahal hidup. Innal aisha la'aishul akhirah. Yang namanya hidup itu hakikat itu hidup di akhirat. Kita sekarang ini hidup ini sementara aja. 70, 80, 90 mentok umur kita. Mati sudah. Hakikat hidup nanti di akhirat. Ini baru hidup. Karena setelahnya selanjutnya tidak ada kematian lagi. Itu baru hidup. Nah, pikirkan yang hidup, yang hakikat itu dipikirkan. Jangan cuma mikirkan hidup yang cuma 50 tahun, 60, 70, 90 tahun itu buat apa? Capek kita mikirkan. Tapi jangka waktunya sedikit. Fadhi dunya daniyah hawadithha kathirah. Ini dunia ini rendah, sepele. Sudah gitu masalahnya banyak sekali. Orang hidup di dunia ini tiap hari ada masalah. Kalau gantian masih mending.
Masalah ini selesai, dapat masalah lagi, problem lagi, problem lagi. Kalau selesai, alhamdulillah. Kadang-kadang problem belum selesai, datang lagi problem yang lain. Ah, kata dunia. Anak kepingin hidup di dunia, tidak ada problem. Jangan hidup. Karena hidup di dunia ini pasti problem. Wa aishidha hakira wa muddatha qasira. Ya, orang hidup di dunia ini sebentar. Sudah gitu, yang diingini daripada dunia ini semuanya barang-barang yang hakirah. Apa sih yang paling mahal di dunia ini? Baju. Apa baju yang paling mahal? Sutra. Sutra itu apa? Sutra itu dari kotorannya binatang. Gitu. Semua di dunia ini yang diunggul-unggulkan kotoran binatang. Apalagi? Madu iler tuh. Ilernya apa? Tawon. Apa yang mahal di dunia ini? Hakirah, semuanya hina. Ya. Maka itu wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. A'mal basirah. Adimil aqal law kan ya'dil kana afkar. Kata Imam Haddad, tidaklah orang yang menggebu-gebu mencintai dunia kecuali orang yang hatinya tertutup, hatinya buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin a'mal ladhi fi sudur. Mereka enggak buta mata, tapi buta apa yang di hatinya. Adimil aql, akalnya kurang. Orang kalau cinta dunia itu orang yang enggak punya akal. Kurang akalnya. Sebab kalau dia akil, dia akan berpikir, apain saya mati-matian, kemudian saya tinggalkan. Kenapa saya enggak menuntut untuk akhirat yang kekal abadi selama-lamanya? Maka itu beliau tidak melarang kita kaya. Tapi jadilah kalian kalau memang menjadi kaya tanpa melakukan 5 hal yang itu penyakit hati merugikan kalian. Ini penyakitnya orang kaya 5 ini. Kalau ini masih ada pada kita, naudzubillah. Enggak. Ya, mending tidak kaya daripada kaya tapi menjadi musibah buat kita di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, dan tidak pernah Allah mengazab kita karena kekayaan kita. Semoga hati kita kaya raya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang rizkinya meluas dan amalannya banyak dan ibadahnya banyak dan hatinya bersih. Amin ya rabbal alamin.